Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan progres UTS apresiasi prosa. Untuk judul sendiri, kami menggunakan pengembangan model apresiasi prosa berbasis resepsi pembaca pada pembelajaran sastra di kalangan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Indah Dwi Agustina, NIM akhir 176 dan rekan saya. Saya Hendra Zahra dengan NIM akhir 046. Saya Syara Dewi Hoiria dengan NIM akhir 230. Saya Meta Devalsanti dengan NIM akhir 148. Saya Relon Karunia Primadani dengan NIM akhir 142. Baik, untuk pemaparan progres, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk latar belakang dari proyek kami, yakni pembelajaran apresiasi prosa di perguruan tinggi masih cenderung berpusat pada dosen dan menekankan analisis struktural, sehingga keterlibatan mahasiswa dalam memaknai karya sastra menjadi kurang optimal. Mahasiswa belum diberi ruang yang cukup untuk mengembangkan interpretasi dan respons pribadi terhadap teks. Padahal apresiasi sastra menuntut keaktifan pembaca dalam memahami dan menafsirkan karya. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang mampu mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Pendekatan resepsi pembaca atau reader response dipandang sebagai solusi karena menempatkan mahasiswa sebagai pembaca yang aktif dalam proses pemaknaan, sehingga perlu dikembangkan model apresiasi prosa berbasis resepsi pembaca agar pembelajaran menjadi lebih aktif, kritis, dan bermakna. Selanjutnya untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pengembangan model apresiasi prosa berbasis resepsi pembaca dalam pembelajaran sastra di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah penerapan model apresiasi prosa berbasis resepsi pembaca dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana efektivitas model apresiasi prosa berbasis resepsi pembaca dalam meningkatkan kemampuan apresiasi sastra mahasiswa. Dan yang terakhir, bagaimana respons dan keterlibatan mahasiswa terhadap penerapan model apresiasi prosa berbasis resepsi pembaca dalam pembelajaran sastra. Setelah itu ada kerangka teori. Yang pertama itu ada konsep utama di apresiasi prosa. Proses memahami, menghayati, dan menafsirkan karya sastra. Slide pembelajaran kami basis resepsi pembaca atau reader response yang menekankan keaktifan mahasiswa dalam membaca dan merespon. Setelah itu mendorong interpretasi yang beragam dan personal. Yang ketiga, pengembangan model. Kita menggunakan tahapan ADY, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Setelah itu yang terakhir ada tujuan. Tujuan kita tuh meningkatkan kemampuan apresiasi prosa, mendorong keaktifan dan berpikir kritis mahasiswa, setelah itu menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna. Lanjut. Nah, metode penelitian. Di metode penelitian ini sendiri, kita memilih metode kualitatif deskriptif. Dengan subjek yang kita pilih itu subjek mahasiswa, teman-teman yang seangkatan dengan kita, mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yang dipilih secara purposive sampling. Nah, data dikumpulkan ini melalui teknik kuesioner daring atau Google Form. Jadi nanti kita membuat beberapa pertanyaan, lalu membagikan Google Form tersebut kepada teman-teman seangkatan kita dan mengharapkan mereka untuk mengisinya. Kita berharap sih untuk mendapatkan responden kurang dari 50 orang. Dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif melalui tahap produksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Baik, selanjutnya proses hasil sementara. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa model pembelajaran apresiasi prosa berbasis resepsi pembaca yang dikembangkan melalui tahapan ED dinyatakan layak dan efektif. Penerapan model ini mampu meningkatkan keaktifan mahasiswa, baik dalam mengemukakan pendapat, mengaitkan teks dengan pengalaman pribadi, maupun menghasilkan beragam interpretasi. Selain itu, terjadi peningkatan kemampuan apresiasi serta respons positif dari mahasiswa. Meskipun masih terdapat keterbatasan waktu dan proses adaptasi, model ini dapat menjadi alternatif inovatif dalam pembelajaran sastra. Selanjutnya ada kendala dan solusi. Untuk kendala dari kelompok kami, masih sedikit responden yang mengisi kuesioner untuk dijadikan bahan penelitian pada kelompok kami. Nah, oleh sebab itu, solusi dari kelompok kami akan menargetkan per orang dari kelompok kami untuk mencari 10 responden supaya lebih luas penyebaran kuesioner yang telah dibuat. Untuk rencana tindak lanjut, permasalahan yang kami alami adalah kami belum mendapatkan responden sebanyak yang kami inginkan. Maka rencana tindak lanjut yang akan kami lakukan yaitu mengirimkan kuesioner kepada lebih banyak orang dan menargetkan paling sedikit 10 pengisi per anggota kelompok. Lalu setelah kami mendapatkan hasil dari penelitian tersebut, kami dapat melanjutkan mengisi hasil dan kesimpulan pada artikel yang akan kami submit. Baik, sekian pemaparan progres dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.